Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Philip Webinar edisi hari ini, hari Selasa 25 Juli 2017 bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Untuk Philip Webinar pagi ini akan dipandu oleh saya Dwi Prisotiawati dengan rekan saya. Yehuda, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya, seperti biasa, kami meminta konfirmasi apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Iya baik, terima kasih Bapak Rudi, Bapak Antonius, Bapak Dimas, Bapak Mulyadi atas konfirmasinya. Yang pertama mengenai indikasi IHSG. Indikasi pada pagi hari ini adalah sideways ya. Support pertamanya ada 5741, lalu resistance pertamanya ada di level 5832. Beberapa market drivers yang perlu dicermati pada pagi hari ini itu adalah data dari pabrik di Amerika ya. Datanya itu di atas ekspektasi. Jadi berita positif ya. Lalu data PMI Amerika juga Naik. naik menjadi 53,2 dari 52. Uh, lalu PM yang tadi itu PMI manufacturing ya, lalu ini PMI market service uh, naik jadi tidak berubah dari level 54,2 tetap sama ya di level tersebut. Uh, Lalu ini datanya data yang baik ya, di atas ekspektasi analis kalau dilihat di Bloomberg untuk menjamu meeting Federal Reserve yang akan ada nanti sore ya. Uh, Lalu demikian dari berita market drivers. Selanjutnya kita masuk ke market news pada pagi hari ini. Market news yang pertama ini ada dari Golden Energy Mines, di mana pada kuartal 2 di 2017 ini, Games ini mencatatkan volume penjualan ini meningkat 15,9% secara year on year. Ini dari 2,74 juta ton ini menjadi 3,17 juta ton, di mana produksi ini juga produksi juga meningkat, ini 31,9%, yang sebelumnya 2,29 juta ton, menjadi 3,2. Subsidiary dari Games ini sendiri, ini Borneo Indobara juga mengkontribusi ini sekitar 78% pada volume penjualan Games. Dan harga coal price atau batu bara ini juga cukup seimbang, juga stable untuk industri batu baranya sendiri. Dan saat ini Games atau perusahaan ini juga sedang merencanakan untuk menambah kapasitas produksi dalam beberapa tahun ke depan. Selanjutnya dari BBTN, ini BBTN pada kuartal 2 2017 ini mencatatkan pertumbuhan net profit ini 21,95% dari 1,4 triliun ini menjadi 1,27, di mana net profit tersebut ini disupport dari pendapatan bunga yang tumbuh, lalu untuk kreditnya juga tumbuh 18,81% secara year on year. Untuk aset BBTN tumbuh juga 18,23%, dan untuk kredit yang tadi mencatatkan kenaikan ini salah satunya ditopang dari kredit KPR. Selanjutnya ini dari Aisyah. Ini Aisyah yang kita tahu ini sedang ada masalah dengan berasnya, penjualan berasnya terutama premiumnya. Ini selain hal tersebut, ini juga Pevindo akan merating atau meninjau kembali peratingan terhadap Aisyah, di mana pada bulan Mei 2017 lalu ini Aisyah mendapatkan rating IDA atau stable ranking, ini mengartikan bahwa untuk kapasitas dari Aisyah ini masih sesuai dengan kontrak yang
telah disetujui. Dan terakhir ini dari Antam. Antam ini dengan Soadenko, ini salah satu perusahaan di Jepang, eh, memutuskan hubungan kerja karena sebelumnya mereka berdua adalah antar partnership dan memutuskannya ini dalam eh, perencanaan Indonesia Chemical Alumina. Ini alasan dari pemutusan hubungan ini, di mana ICA yang kita singkat ini belum memperlihatkan pendapatan dan masih di bawah target level produksi. Dan saat ini Antang masih merevaluasi investasi dari proyek ICA ini sendiri. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab ya Yehuda ya. Ya. Kami menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Apabila memiliki pertanyaan dapat mengisikannya di kolom question box yang tersedia. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Rudi mengenai Doit, Mcor, dan Tins. Ini kita bahas satu persatu Pak. Untuk Doit kemarin cukup turun ya, turun tajam ya udah ya. Iya, 2 hari berturut-turut itu ada pembuangan barang ya, terutama dari broker inisial AI ya. Iya. Mungkin karena dampak efek hari ini juga. Kalau misalnya kita lihat kontrak call yang untuk Agustus itu turun 3% hari ini. Jadi mungkin antisipasi untuk hari ini aja. Kalau misalnya kita lihat dia udah break supportnya itu di 780 dia udah break ya supportnya kemarin. Kemarin kan meskipun closingnya di situ tapi sempat nyentuh 760. Jadi selanjutnya itu seharusnya ada di 700-an ya, ya level Iya. support selanjutnya. Jadi kalau misalnya mau akumulasi sebaiknya wait and see dulu sampai menyentuh level tersebut ya. Soalnya hari ini belum ada sentimen reversal juga karena call-nya tadi saya bilang Masih yang terjun ya. Agustus terjun 3%, yang Juli minus 0,12%. Jadi sebaiknya wait and see dulu ya untuk ini. Lalu selanjutnya? Mcor. Ini untuk Mcor, ini pergerakannya kemarin juga cukup turun, dipengaruhi juga sebenarnya ini tergantung volume ya, ya udah ya pergerakan saham-saham seperti ini. Ini Bapak apabila punya, ini Bapak bisa take profit terlebih dahulu apabila memang koleksi dari Mcor ini sudah cukup Pak untuk bukukan net profitnya. Maksud saya take profitnya karena ini walaupun dari sisi RSI sudah oversold, tapi kalau misalkan untuk volumenya ini belum mendukung, ini jangan coba ikut dulu Pak. Ini kita lihat Pak, di harga saat ini sebenarnya memang bisa dibilang ini salah satu support atau menguji support Pak. Tapi kita lihat Pak, untuk hari ini kita tunggu Pak sebentar. Tunggu dulu apabila mau masuk, Bapak belum punya barang untuk Mcor ini tunggu terlebih dahulu. Apabila ada kenaikan sedikit Pak, minimal sampai ke 244-nya, ini Bapak bisa coba masuk. Ini saya
tekankan kembali, lihat dari volume ya Pak. Apabila volumenya memang mengikuti pergerakan dari saham ini Bapak bisa coba masuk. Demikian Pak untuk MCOR. Selanjutnya TINS. Kalau TINS ini kita lihat beberapa hari terakhir masih satu SW ya. Iya. Support pertamanya itu ada di level 710 ya. Ini juga kalau kita lihat MACD-nya convergence-nya sudah mulai habis. Mungkin kembali kalau misalnya pengen akumulasi, sebaiknya tunggu menyentuh level support pertama dulu di 710. Karena RSI-nya juga masih lumayan tinggi ya. Dan beberapa hari ini masih ada tekanan dari penjualan. Jadi kembali bisa bersabar dulu nyampe menyentuh level support pertama, lalu bisa akumulasi. Jika support pertama lalu tembus ke bawah, bisa mulai averaging down sampai level Bollinger Band bawah itu ada di 695 atau 690. Demikian untuk TINS. Lalu selanjutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Wahyu. Untuk Antam apakah benar PI-nya 700? Iya Pak, benar Pak. Tadi kita udah lihat, Bapak lihat di sini ya Pak ya. Iya Pak, untuk Antam PI-nya 700 dan harganya juga sama ya Pak, 700. Jadi ini sangat tinggi sekali, WP-nya mahal Cukup sekali. tinggi sih, ya udah. Jauh di Uh, atas industri. Selanjutnya untuk Bapak Dimas, pertanyaan harga call price sedang menguat atau melemah yang Ya, tadi? tadi seperti saya bilang, untuk hari ini coal price melemah ya, terutama yang untuk kontrak bulan Agustus Mm-mm. yang ICE ya, bursa ICE itu melemah 3%, jadi cukup drastis ya dari level 86 menyentuh level 84 pada pagi hari ini. Jadi sebaiknya untuk emiten-emiten yang berkorelasi tinggi dengan batu bara sebaiknya wait and see dulu ya. Seperti tadi ada bahasan Doit Mm-mm. dan India. Ini belum Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Julius. Selamat siang Pak. Ini masih pagi ya Pak. Bagaimana BNLI secara teknikal dan fundamental? Kemarin ini belum lama BNLI merilis laporan keuangan di kuartal 2 di 2017-nya. Ini cukup solid sih Pak untuk laporan keuangannya dan NPL-nya juga turun Pak dari sekitaran 4 ini kemarin bisa mencatatkan di angka 3, sekian Pak. Ini juga cukup baik ya udah ya kalau untuk saham-saham perbankan ya. Kalau secara teknikal ini pergerakannya secara RSI memang sudah sangat oversold ya udah ya. Tapi pergerakannya cukup flat Pak, cukup eh, datar. Ini apabila ada pergerakan sedikit pun, ini sepertinya ini peluangnya, oh ini berada di Bollinger tengahnya. Tapi untuk saat ini kita lihat Pak, ini tertembus ke bawah atau ke atas Pak, kita lihat terlebih dahulu. Ini Bapak bisa tunggu terlebih dahulu apabila mau masuk. Karena dari MACD-nya juga sebenarnya MACD-nya peluang membentuk golden cross ya udah ya. Tapi bisa tunggu Pak terlebih dahulu. Ini Bapak bisa masuk. Ini Bapak bisa masuk di harga sekitar 675-an Pak, 670 sampai 675 dengan kita lihat Pak apabila pergerakannya menurun kembali, ini kemungkinan menyentuh lower bandnya di 665-an Pak. Ini bisa tetap diakumulasi dengan target price paling dekat ini di sekitar 695-an Pak. Demikian Pak untuk BNLI. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Mulyadi. Peluang saham BEFIK, BBHI, dan PSAB. Ya, kalau kita lihat dalam
2 minggu terakhir ada sedikit downtrend ya, meskipun pergerakan spreadnya setiap harinya kecil. Uh, ini sudah menguji level Bollinger Band bawahnya, jadi support pertamanya itu memang ada di level tersebut ya, di 255. Tetapi kemungkinan masih ada koreksi ya, meskipun kemarin kan rebound. Tapi kita sarankan jika memang ingin masuk, sebaiknya tunggu di level support tersebut di 255. Ini meskipun MACD-nya convergence-nya sudah mulai habis, mungkin akan sekitar at least 2 hari lagi baru kalau misalnya ada kemungkinan berbalik arah ya, karena tampaknya volume juga masih belum banyak. Kalau misalnya saham seperti ini, ketergantungan terhadap volumenya cukup tinggi, jadi sebaiknya tunggu jika ada volume spike dulu. Jadi kalau misalnya ada volume spike, bisa masuk di level 255. Selanjutnya untuk BBHI, ini BBHI pergerakannya ini kemungkinan Pak, ini mengarah ke 220-an dulu Pak. Bisa juga ini bisa ke 215-an. Apabila ini Bapak mau masuk, ini kembali lagi saham seperti ini juga tergantung dengan volume Pak. Ini tunggu di harga sekitar 215 sampai 220-an baru Bapak bisa masuk. Tapi saya tekankan ini tunggu volume dulu ya Pak. Apabila memang volume cukup tebal dan memang cukup menopang pergerakan dari BBH ini, Bapak bisa mengoleksi tapi dengan yang fast trading saja Pak. Ini karena kemungkinan pergerakannya cukup volatil ini cukup tinggi Pak. Demikian Pak untuk BBHI, ini PSAB. Ya, tadi ini kalau PSAB juga mirip-mirip BFIC ya, pergerakannya sideways karena minim volume juga. Support pertamanya itu ada di level 198 ya, hampir 200 ya, jadi kira-kira ini MACD-nya convergence-nya sudah habis. Jika hari ini ada tekanan dari penjualan lagi, maka kemungkinan death cross-nya sangat tinggi. Jadi kembali sebaiknya kalau misalnya memang tertarik, bersabar dulu, mungkin kita lihat di level supportnya itu diuji atau tidak. Jika tembus, mungkin bisa averaging down sampai level Bollinger Band bawahnya itu di 195. Demikian untuk PSAB. Pertanyaan dari Bapak Robertus, kemarin foreign net buy untuk Aisyah, bagaimana prospek ke depannya? Kalau dari Ya, kalau silakan Yudi. kemarin memang foreign-nya kita lihat net buy ya, Wi ya. Cuman kan kita harus lihat value-nya juga seberapa banyak. Value-nya kalau kita lihat tidak sebanding dengan akumulasi lokal ya, terutama dari house-house retail yang akumulasi itu memang dominan dari lokal semua. Betul memang ada foreign yang akumulasi jadi net buy ya, tetapi value-nya kembali tidak sebanding. Hari ini kan juga ada apa Pubex untuk Untuk Aisyah ya, Aisyah. pada pagi hari ini ada analis kita yang pergi ke sana. Mungkin kita tunggu update-nya nanti selesai. Saya sih dapat bocoran nih materi presentasinya dari apa yang akan diomongkan nanti. Kalau kita lihat materinya di sini sih, dia bilang kalau misalnya dia tuh nggak beli Dari dari Bulog subsidi ya, ya. dari subsidi ya, dia langsung beli dari petani. Jadi maksudnya jadi seharusnya sah, dia klaimnya seperti itu. Uh, ini dari pembicara ibu ya, maksudnya anak usahanya Aisyah ya. Lalu yang masalah kedua kan dampak gimana HET-nya ke depan itu. Mm-mm. Dia bilang sih pembicaranya bakal discuss kalau misalnya ke depan itu bakal perlu waktu untuk uh, Penyetaraan. aplikasi HET ini ke market gitu. Maksudnya bakal ada time lag lah, jadi nggak langsung, dan market akan bereaksi dulu tampaknya. Kayak maksudnya kan ada harga-harga yang nggak bisa di compromise, Mm-mm. maksudnya di dalam harga HET itu, karena maksudnya menurut mereka itu terlalu rendah, jadi mungkin bakal ada perubahan sedikit. Itu sih view dari maksudnya dari Aisyah sendiri. HET itu harga eceran tertinggi ya Iya, Pak. CRD Ah, tertinggi di 9.000 ya. iya. Demikian Pak untuk Aisyah.
Besok kita bisa dengar di webinar ya untuk update-nya bagaimana untuk Pubex AI sehari ini. Selanjutnya Bapak David, ini apakah bisa masuk untuk Wika? Untuk Wika, ini kita tunggu ya Pak terlebih dahulu. Ini bisa, ini sih memang kemungkinan pembalikan arahnya Pak. Tapi kita lihat Pak untuk harga hari ini bisa ke 1986 atau mungkin bisa ke 1970-an atau tidak Pak. Apabila harga tersebut disentuh, ini Bapak bisa akumulasi di harga tersebut karena ini memang sudah mendekati di lower band-nya atau band paling bawahnya. Ini apabila Bapak akumulasi dengan peluang Bapak ini bisa target price ini di sekitar 2050-nya. Selanjutnya target price selanjutnya ini bisa di 2140 sampai ke 2160-an Pak. Demikian Pak untuk Wika. Pertanyaan selanjutnya, kalau Harum, Indi, Adaro, gimana analisisnya? Ini saham-saham batubara semua ya, ya udah ya. Hmm. Ya, Harum tampaknya 3 hari berturut-turut mengalami tekanan dari penjualan ya. Uh, dan view kami sih seharusnya akan tetap berlanjut ya, karena maksudnya ini masa convergence-nya sudah mulai habis dari sempat 3 hari berturut-turut rally ya, lalu juga 3 hari berturut-turut dia koreksi. Ini bisa menyampai level 2010 ya. Jadi mungkin bisa tunggu di level tersebut jika memang tertarik untuk akumulasi, lalu bisa averaging down sampai 1975 ya. Nah, memang itu gapnya cukup jauh, tapi kalau kita lihat kembali, memang pergerakan Harum spreadnya antara Bollinger Band atas, tengah, dan bawah itu memang cukup tinggi. Jadi ini kan kemarin dia baru menguji level Bollinger Band atas, lalu koreksi sampai ke tengah. Jadi kalau misalnya memang untuk entry point kita sarankan tunggu di level support pertama itu tadi ya, karena maksudnya call juga hari ini turun, tidak ada sentimen positif untuk berbalik ke arah tampaknya hari ini. Jadi sebaiknya tunggu di level support pertama tadi. Selanjutnya Indi. Ini juga demikian ya. Kalau misalnya kita lihat kan 2 hari berturut-turut mengalami tekanan dari penjualan, memang sudah banyak dari profit taking juga ya setelah rally 3 hari berturut-turut tadi sama seperti Harum. Kembali bisa tunggu di level support itu di 795 atau 800 ya. Lalu averaging down sampai 745 atau 750. Uh, untuk sekarang sih sebaiknya tunggu di level tersebut dulu karena kembali tadi belum ada sentimen positif. Ini ada Adaro. Untuk Adaro juga kemarin eh, kemarin turun walaupun nggak seperti teman-temannya yang lain. Ini ini bisa lanjut untuk penurunannya sama yang tadi seperti dibilang Yehuda belum ada sentimen yang positif untuk batu bara. Eh, jadi untuk yang sudah punya ini bisa take profit terlebih dahulu dengan bisa akumulasi ini di Bollingernya ini di 1760-an. Selanjutnya ini cukup dalam apabila turun kembali ini bisa ke 1700-an dan selanjutnya bisa ke 1670-an. Untuk saham-saham batubara, ini hari ini belum ada sentimen positif pergerakannya. Secara teknikal juga masih bisa bearish terlebih dahulu. Yang seperti sudah kita review tadi ada Harum, Indi, Adaro. Ini mungkin selanjutnya pertanyaan masih sama seputar saham-saham batubara. Ini ada PTBA dari Ibu Dina. PTBA dan Indi sudah kita bahas ya Bu. Kita bahas PTBA. Ya, PTBA juga sama seperti tadi yang mengalami tekanan 2 hari berturut-turut penjualan ya. Mungkin bisa ini
Support pertamanya itu ada di 12.750, lalu kembali ke level Bollinger Band tengahnya itu sampai cukup jauh ya di 12.335 atau 12.340 lah kira-kira ya. Jadi mungkin kalau misalnya untuk entry point kembali bisa bersabar di level support pertama, lalu jika tembus averaging down sampai ke level Bollinger Band tengah yang seperti tadi saya bilang, karena kalau saham berbau batu bara ini sih korelasinya sangat tinggi dengan pergerakan komoditasnya batu ya. baranya setiap harinya ya. Jadi harus tetap di track harganya sampai ada recovery dari coal tersebut dan kemungkinan baru ada katalis untuk rebound. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Agustinus mengenai saham Wiko. Ini Wiko pergerakannya juga menunggu volume Pak untuk masuk atau entry point pada saham seperti ini. Ini kecenderungan untuk turun terlebih dahulu Pak. Ini bisa kita tunggu Pak terlebih dahulu. Ini harga hari ini menembus ke band tengahnya di 395 atau tidak. Kita tunggu Pak, apabila 395 ini tertembus, ini kemungkinan bisa ke 350 hingga ke 300-an, ini bisa tercapai Pak. Ini Bapak apabila sudah punya, ini ada pergerakan sedikit, volumenya juga sudah mulai terlihat, ini Bapak bisa take profit terlebih dahulu, tunggu lagi akumulasi di bawah Pak. Demikian Pak untuk Wiko. Selanjutnya Bapak Diki mengenai INKP. Ya, INKP ini kemarin baru koreksi ya, rebound maksudnya. Support pertamanya itu ada di level 2.560. Jika tertarik dan belum punya barang mungkin bisa akumulasi di level tersebut ya. Ini MACD convergence sudah mulai habis. Jika misalnya ada tekanan dari penjualan, ada kemungkinan death cross. Jadi penurunan itu sangat mungkin. Tetapi kembali saya bilang, kalau misalnya memang ada tekanan dari penjualan bisa masuk di level support pertama, lalu averaging down sampai 2.450. Itu resistance-nya yang pertama ada di 2.685. Lalu selanjutnya itu resistance-nya ada di upper Bollinger Band ya, ada di 2.735. Ya, jadi bisa spreadnya cukup lumayan tinggi, tetapi ya, masuknya harus bersabar dulu ya. Karena maksudnya RSI-nya ini sudah overbought sekali, jadi kemungkinan koreksinya juga sangat tinggi. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Mas Agus mengenai BMTR dan nikel. Untuk BMTR ini sudah confirm Pak, dari oversold-nya ini sepertinya akan ada pembalikan arah. Ini kalau misal Bapak mau coba masuk, ini bisa Pak. Tapi tidak secara agresif terlebih dahulu, karena kita lihat Pak 525 ini kita harap bisa, nah ini terlihat nih Pak, sudah pembukaan ini pembalikan arah Pak ke 530, ini Bapak bisa coba masuk dengan target price pertama ini bisa di 555. Apabila 55 ini memang tertembus, ini paling dekatnya ada di 575 Pak. Demikian Pak untuk BMTR. Selanjutnya nikel. Untuk NIKL ini pergerakannya cukup flat. Ini malah cenderung tidak kemana-mana Pak pergerakannya. Ini Bapak apabila sudah memiliki, ini ada pergerakan sedikit dan didukung oleh volumenya juga Pak. Ini bisa take profit terlebih dahulu dengan kisaran paling dekat di 4.700-an. Selanjutnya ada di 4.770-an Pak. Ini apabila memang Bapak mau masuk, belum punya barang, ini tunggu dulu ya Pak, tunggu memang ada volume yang mendukung untuk pergerakan saham-saham seperti ini.
Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Riniwati, mohon rekomend saham trading harian. Mungkin BBTN kali. BBTN Iya, hari ini rilis laporan laporan keuangan dan keuangan. hasilnya positif. Kemungkinan bisa ada swing trading yang bisa dimanfaatkan ya. Tampaknya ini pembukaan ada gap up, cuman ada tekanan dari penjualan karena langsung profit taking dari kemarin juga ya. Mm, Mungkin harus gerak cepat juga kalau misalnya bisa masuk itu di 2400 ya. Jika dapat barang kemungkinan bisa swing trading sampai level 250. Tapi ini kan ada gap up, jadi kemungkinan kalau misalnya 2400 rada sulit ya. Jadi mm, mungkin bisa dapat barang di 2450-an ya. ya itu di 2450 tadi. 2450 tadi kemungkinannya bisa uh, menyentuh 2530 jadinya. Yang hari ini keluar juga ada PPRO ya, ya udah ya. Ya. Laporan keuangan coba kita lihat gimana nih, ya udah nih. Ya ini kalau misalnya kita lihat purely dari technical analysis ada apa? um, Hanging man pattern ya, kemungkinan ada jadi reversal. Jadi selanjutnya bisa ada penguatan berlanjut sampai level 225 ya. Tetapi kembali ini untuk sementara PPRO itu uh, pegang cepat saja atau swing trading. Uh, Karena misalnya lihat kita pergerakannya masih downtrend ya, karena maksudnya saham properti itu memang secara overall masih lesu, jadi harus gerak cepat aja sih. Ya, semoga terjawab Ibu Rini. Dan pertanyaan sepertinya sudah habis. Kita cukupkan untuk webinar pagi ini. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk mengikuti webinar edisi besok di jam yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam cuan.